Perkenalkan, saya Dava Firdaus dari Anausa 28 Brakata. Nama saya Brilian Jelang Ramadan dari Anausa 27 Poliarka. Saya Gita Fagusia dari Anausa 25 Badatara, kelompok Mardika Kalawa. Kenalkan, nama saya Safira Amanda dari Anausa Poliarka 27. Kenalin, nama aku Muhammad Azrul Zaki Fanani. Kalian bisa panggil aku Ariel. Aku berasal dari kelompok Anausa 26 Inama. Perkenalkan, nama saya Reva Renceca Nurinda dari Anausa 30 Danaswara. Saya Latifah Kurniati dari Anausa 26 Inama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Aswan dari Anausa Nibelula. Perkenalkan, nama saya Rodeza Ramolania dari Anausa 29 Nibelula. Saya berasal dari Depok. Saya berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Saya berasal dari daerah DKI Jakarta. Saya berasal dari Kota Bogor. Oke, kalau asal daerah aku sendiri, aku berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Saya berasal dari daerah Cirebon. Saya berasal dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya berasal dari daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebiasaan daerah saya, ketika lebaran kami suka bertukaran rantang yang berisi makanan kepada tetangga-tetangga sekitar rumah kami. Kebiasaan daerah kami yang berbeda dengan daerah lain itu adalah saat bulan puasa, tepatnya sebelum waktu sahur, yaitu warga-warga berkeliling kampung untuk menggelar obrok-obrok keliling. Itu adalah sebuah marching band gitu untuk membangunkan warga-warga yang lain untuk sahur. Memang di daerah lain juga ada obrok-obrok ini, tapi menurut pengalaman saya, di daerah saya yang paling heboh dan seru. Kebiasaan daerah Jakarta berbeda dengan daerah lainnya itu terletak pada gaya bicara warganya. Nah, warga Jakarta sendiri ini memiliki gaya bicara yang ceplas-ceplos atau nyablak. Nah, hal ini seringkali disalahartikan oleh orang-orang dari daerah lain yang menganggap bahwa warga Jakarta itu kasar dan juga tidak peduli dengan perasaan orang lain. Padahal warga Jakarta itu sangat ramah dan peduli terhadap orang lain. Kebiasaan yang berbeda dari daerah lain, salah satunya adalah cucurak. Cucurak biasanya dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kebiasaan di daerah Malang yang paling beda dibanding dengan daerah yang lainnya itu adalah cara ngomong kita antara aku dan temanku. Biasanya kalau di Malang itu teman-teman sebaya, teman-teman seumuranku tuh sering banget ngomong pakai basa walikan. Ya, basa walikan ini apa sih? Basa walikan ini ya kata-kata yang dibalik. Walikan dalam bahasa Indonesia itu artinya tuh dibalik. Jadi ya kayak ayas, umak, ngalam itu kalau dibalik ya itu artinya. Jadi masyarakat Cirebon mempunyai tradisi atau kebiasaan yang unik nih teman-teman. Di antaranya yaitu upacara panjang jimat, sedekah bumi, dan lain-lain. Kebiasaan dari daerah saya adalah cara berkomunikasi. Anak sekolahnya menggunakan aku dan kom sebagai pengganti aku dan kamu. Lalu, kami tidak mengenal istilah ST, melainkan kami menyebutnya teh obeng. Menempuh WT. Menempuh WT merupakan salah satu dari banyaknya kebiasaan dari suku Bugis yang sangat digemari. Menempuh berarti menumbuk, WT berarti padi. Menempuh WT bertujuan untuk mensyukuri hasil panen yang mereka capai. Yang berbeda yaitu ritual Mapalili. Ritual Mapalili sendiri telah dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara turun-temurun dengan tujuan agar tanaman padi yang telah ditanam terhindar dari hama dan penyakit. Itu yang paling terkenal adalah julukannya, yaitu sebagai Kota Blimbing Dewa. Ciri khas pada daerah saya itu ada pada kulinernya, yaitu ada nasi kasreng dan juga nasi lengko yang saya sangat suka karena sangat enak. Ciri
khas dari DKI Jakarta ada ondel-ondel dan juga tanjidor. Ondel-ondel merupakan boneka raksasa yang biasanya diarak oleh warga dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Sedangkan tanjidor adalah alat musik khas Jakarta yang sudah ada sejak tahun 1600 dan merupakan salah satu peninggalan kuno bangsa Portugis dan juga Belanda. Ciri khas dari kota Bogor yaitu toge goreng, asinan Bogor, talas Bogor. Yang paling khas dari daerah Malang itu adalah baksonya. Kayak bakso itu kayak udah paling enak banget kalau udah di Malang. Cirebon disebut juga sebagai kota udang, di mana Cirebon dinobatkan sebagai kota dengan penghasil terasi terbanyak di Indonesia. Kemudian Cirebon mempunyai sentral batik Trusmi, di mana batik yang paling terkenalnya yaitu batik Megamendung. Ciri khas dari daerah kami adalah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Lalu selanjutnya Batam memiliki beberapa tarian, yang salah satunya adalah tari persembahan. Tari ini bertujuan untuk memberikan suatu penghormatan bagi tamu atau orang penting datang ke Batam. Makanan khas dari Batam adalah gonggong, ikan, dan cumi-cumi. Pakaian adat baju bodoh. Pakaian adat baju bodoh merupakan pakaian khas wanita yang berbentuk segi empat dan berlengan yang pendek. Baju bodoh ini merupakan baju yang tertua di Indonesia. Ciri khas dari daerah Makassar yaitu coto Makassar yang juga termasuk makanan tradisional. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang telah direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan ini dicampur dengan daging sapi, lalu dibumbui dengan bumbu yang telah diracik dengan khusus. Dengan adanya keberagaman ini, saya jadi belajar untuk bertoleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Saya lebih merasa hidup ini lebih berwarna dan beragam karena saya bisa mengetahui banyaknya budaya dan kebiasaan di daerah-daerah dan budaya-budaya lain dengan cara mempelajarinya. Buat saya banyak belajar untuk menghargai dan juga menghormati setiap perbedaan yang ada, baik perbedaan ras, suku, dan juga agama. Tentunya saya merasa senang karena dari itu saya bisa belajar tentang banyaknya keberagaman di Indonesia. Dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, tentunya kita juga semakin dikenal oleh masyarakat luar negeri. Ya, jadi selain aku bangga, aku juga bersyukur bisa dilahirkan di Indonesia dengan yang memiliki banyak sekali budaya, bahasa, makanan, yang lain-lain yang memang patut untuk dilestarikan. Yang saya rasakan tentunya saya sangat bangga, karena dengan keberagaman tersebut kita dapat meningkatkan toleransi, kebersamaan, dan juga kekeluargaan dengan sangat erat. Hal yang dapat saya rasakan dengan adanya keberagaman ini, saya dapat mempelajari kebudayaan orang lain. Serta dengan keberagaman ini, saya dapat meninggikan rasa toleransi saya terhadap antar sesama. Tentunya, saya merasa bangga karena tidak semua negara di dunia ini mempunyai keberagaman. Hanya negara-negara yang tertentu mempunyai keberagaman yang berbeda. Yang saya rasakan, saya dapat mempelajari keberagaman yang ada. Kedua, memupuk rasa toleransi dan saling menghormati. Caranya menurut saya dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling menghargai satu sama lain. Sikap toleransi, karena kalau tidak ada toleransi kita akan membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, membeda-bedakan agama yang itu bisa memecah belah bangsa ini, bangsa Indonesia. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang keempat adalah saling membantu satu sama lain. Ya, aku harus selalu cinta akan produk-produk Indonesia, cinta akan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan juga aku harus melestarikan budaya itu di lingkungan sekitarku. Selain itu, dengan tetap menjaga keberagaman di Indonesia, kita juga harus saling toleransi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.
Caranya yaitu dengan tetap melestarikan budaya-budaya yang ada dan juga adat istiadat yang ada di sekitar kita. Menurut saya adalah tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan kalian sendiri, lalu menghargai budaya satu sama lain, serta membantu dalam kesusahan. Menurut saya, dengan cara kita perlu saling menghormati, membantu satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain, dan saling menjalin keberagaman. Tentunya menunjukkan rasa toleransi. Ketika rasa toleransi itu muncul, maka kita bisa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan.